Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi. Jadi kali ini akan kita bahas analisis kebangkrutan perusahaan. Jadi sebelumnya kita harus ngebahas dulu nih apa sih pengertian kebangkrutan menurut para ahli. Jadi yang pertama ada menurut Sari tahun 2020 menyatakan bahwa kebangkrutan secara umum diartikan sebuah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian menurut Corey et al 2019, kebangkrutan adalah kondisi perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan. Sedangkan menurut Prihadi tahun 2011, kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Jadi dapat kita pahami dengan mudah ya teman-teman bahwa kebangkrutan itu sendiri adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan pendanaan untuk menjalankan usahanya ya karena tidak mampu untuk melunasi kewajibannya tadi ya teman-teman. Jadi sangat mudah kita pahami bahwa kebangkrutan adalah kondisi perusahaan tidak memiliki pendanaan yang cukup. Menurut Hanafi dan Halim di tahun 2016, terdapat 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut secara konsisten. Di mana yaitu yang pertama ada tingkat rate of return, di mana perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibandingkan return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Kemudian ada yang kedua yaitu adalah penggunaan utang, di mana perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan utang yang lebih besar. Kemudian ada yang ketiga perlindungan terhadap biaya aset tetap, di mana perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Kemudian terdapat yang keempat yaitu fluktuasi return saham, mana perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Salah satu metode analisis prediksi kebangkrutan perusahaan adalah model Almat Z-Score, di mana Z-Score itu sendiri adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat besaran peluang terjadinya kebangkrutan perusahaan, di mana pertama kali diperkenalkan oleh Almat tahun 1968 dengan metode multiple discriminant analysis untuk mengetahui besaran koefisien setiap variabel dalam model Almat Z-Score. Di mana dalam menyusun model Z-Score, Almat menggunakan sampel sebanyak 66 perusahaan yang terdiri dari 33 perusahaan manufaktur yang bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut dipilih secara acak dengan ukuran aset kisaran 1 juta US dollar hingga 25 juta US dollar. Setelah perusahaan dipilih dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut, selanjutnya Almat menganalisis 22 rasio keuangan yang berpotensi penting untuk dilakukan evaluasi, sehingga diperoleh 5 rasio keuangan yang paling memengaruhi prediksi kebangkrutan perusahaan, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, solvabilitas, dan aktivitas. 5 rasio keuangan Almat tersebut dipilih berdasarkan popularitas rasio dalam literatur dan relevansinya terhadap kebangkrutan perusahaan. Adapun model pertama Almat Z-Score ini dapat digunakan untuk memprediksikan kebangkrutan pada perusahaan manufaktur yang sudah go publik dengan ukuran aset kisaran antara 1 juta US dollar hingga 25 juta US dollar. Berikut adapun rumus dari model Almat pertama ini, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1,0 kali X5. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa X1 diperoleh dari modal kerja dibagi total aktiva, X2 diperoleh dari laba ditahan dibagi total aktiva, X3 diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva, X4 diperoleh dari nilai pasar, ekuitas dibagi nilai buku total utang, dan X5 diperoleh dari penjualan dibagi total aktiva. Adapun kriteria dalam penilaian nilai Z-Score itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, apabila nilai Z-Score lebih besar dari 2,99 berarti perusahaan dalam kondisi sehat.
Sedangkan apabila nilai Z-score lebih kecil dari 1,81 berarti perusahaan dalam kondisi bangkrut. Selanjutnya apabila nilai Z-score-nya di antara 1,81 sampai 2,99 berarti perusahaan berada dalam kondisi gray area atau kondisi rawan bangkrut. Kemudian terdapat model Almat Z-score modifikasi, di mana pada tahun 1983 Almat memodifikasi rumus Z-score sehingga model prediksi kebangkrutan dapat digunakan pada perusahaan yang sudah go public maupun yang tidak go public. Adapun dua model Almat modifikasi yaitu Z-Accent Score dan Z-Double Accent Score. Pada model Z-Accent Score ini dapat digunakan pada perusahaan manufaktur dengan tingkat keakuratan yang cukup baik yaitu sebesar 94%. Model ini berbeda dengan model sebelumnya karena mengubah variabel X4 yang semula merupakan perbandingan nilai pasar ekuitas dengan nilai buku total utang menjadi perbandingan nilai buku modal saham dengan nilai buku total utang. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar bahwa memang rumus pada Z-Accent Score ini sedikit berbeda dengan formula pada rumus Z-score yang pertama, sehingga terjadi perubahan pula pada kriteria penilaian nilai Z-score, yaitu apabila nilai Z-Accent Score-nya lebih besar dari 2,90 berarti perusahaan dalam kondisi sehat. Apabila nilai Z-score-nya lebih kecil dari 1,23 berarti perusahaan dalam kondisi bangkrut. Selanjutnya apabila nilai Z-score di antara 1,23 sampai dengan 2,90 berarti perusahaan dalam kondisi gray area. Selanjutnya model Z-Double Accent Score ini dapat digunakan pada perusahaan non-manufaktur dan perusahaan penerbit obligasi di negara-negara berkembang. Adapun rumus model Z-Double Accent Score ini yaitu Z double accent sama dengan 3,25 ditambah 6,56 kali X1 ditambah 3,26 kali X2 ditambah 6,72 kali X3 ditambah 1,05 kali X4. Cukup berbeda dengan model sebelum-sebelumnya bahwa pada model Z double accent score ini menghilangkan variabel X5 untuk meminimalkan potensi efek industri, di mana dalam artian dapat menghilangkan keterkaitan antara ukuran perusahaan dengan aset atau penjualan suatu perusahaan. Akibat dari perubahan variabel yang digunakan pada model Z double accent score, maka terjadi perubahan pula pada kriteria penilaian, yaitu di mana nilai Z double accent score lebih besar dari 2,60 berarti perusahaan dalam keadaan sehat, nilai Z accent score lebih kecil dari 1,10 berarti perusahaan dalam kondisi bangkrut, dan selanjutnya apabila nilai Z double accent score-nya di antara 1,10 sampai dengan 2,60 berarti perusahaan dalam kondisi gray area. Rasio keuangan model Almat yang terdiri dari yang pertama yaitu adalah X1, yaitu modal kerja dibagi total aktiva, di mana rasio ini merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan modal kerja dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio yang kedua yaitu adalah rasio laba ditahan dibagi total aktiva X2, yaitu adalah rasio yang mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Rasio yang ketiga yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva X3, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva perusahaan. Kemudian terdapat rasio keempat yaitu rasio nilai buku modal saham dibagi nilai buku total utang, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang turun nilainya sebelum jumlah utang lebih besar dari aktiva dan perusahaan menjadi bangkrut. Kemudian rasio yang terakhir yaitu adalah rasio penjualan dibagi total aktiva, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Adapun contoh analisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan Samsung Tekstil Manufaktur Tbk, di mana terdapat laporan posisi keuangan perusahaan dan juga laporan laba dan rugi penghasilan komprehensif lain perusahaan sebagai sumber data dalam melakukan perhitungan komponen rasio keuangan modal Almat Z Accent Score.
Selanjutnya melakukan perhitungan rasio keuangan modal Almazy Accent Score di mana diperoleh nilai X1 sama dengan 0,1689, X2 minus 0,3685, X3 diketahui sebesar minus 0,0221, nilai X4 sebesar 0,6301 dan X5 sebesar 0,4574. Setelah dilakukan perhitungan, rasio keuangan modal Almazy Accent Score kemudian dimasukkan ke dalam persamaan modal Almazy Accent Score sehingga diperoleh nilai Z Accent Score perusahaan sebesar 0,46 yang termasuk dalam kondisi perusahaan yang bangkrut. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.